Halo adik-adik, gimana kabarnya? Kalian masih sehat kan? Oh iya, kalian pasti kangen kan ibadah bareng sama teman-teman sekolah minggu kalian? Kalau gitu kita langsung mulai aja ya sekolah minggu online-nya. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu online, kita berdoa dulu. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kasih kami kesehatan, sehingga kami dapat beribadah online bersama teman-teman. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ciluk. Halo adik-adik, jumpa lagi ya sama Kak Ida. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang ingat tanggal lahir masing-masing? Ada yang nggak ingat? Pasti ingat dong, ya kan? Kemudian Kak Ida tanya lagi ya, kita kan udah tahu nih kita lahir tanggal berapa. Lalu adik-adik ingat nggak lahirnya di mana? Berarti kalau pertanyaan di mana, jawabannya adalah sebuah tempat kan adik-adik? Ya, rata-rata dari kita itu lahir mungkin ada yang di rumah sakit atau ada juga di tempat bidan. Tahukah adik-adik siapa itu bidan? Bidan adalah seseorang yang pekerjaannya menolong ibu dalam proses melahirkan. Ya, di gereja kita juga ada bidan adik-adik. Ya, ada bidan Win, juga ada bidan Ganung. Dalam Alkitab ada 2 nama bidan yang disebutkan. Yang pertama bidan Sifra, kemudian yang kedua bidan Pua. Adik-adik, walaupun kedua nama bidan ini disebut hanya pada pasal ini, yaitu Keluaran 1, tetapi Sifra dan Pua punya teladan yang baik, punya contoh yang baik untuk adik-adik. Waktu itu, adik-adik, bangsa Israel tinggal di tanah Mesir. Mereka adalah keturunan Yakub, juga keturunan Yusuf. Mereka tinggal di Mesir. Mereka bertambah banyak, bertambah banyak. Sampai-sampai penduduk Mesir, penduduk asli situ adik-adik kalah banyak sama orang Israel. Lalu Raja Firaun, raja yang memerintah di Mesir, membuat peraturan. Peraturan yang pertama adik-adik, orang Israel ini ditambah pekerjaannya. Mereka memang sudah bekerja, tetapi dengan peraturan ini adik-adik mereka ditambah tugasnya. Jadi mereka lebih sibuk, mereka pagi, siang, malam kerja terus. Pasti capek adik-adik. Bukan itu aja. Raja Firaun juga kasih perintah terkhusus kepada para bidan yang menolong orang-orang untuk melahirkan, ya termasuk Sifra, termasuk juga Pua tadi. Firaun memerintahkan kepada mereka untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel. Kejam sekali adik-adik apa yang dilakukan oleh Raja Firaun. Tapi peraturan ini dibuat oleh Raja Firaun dengan satu tujuan, supaya orang Israel nggak bertambah jumlahnya. Mendengar perintah Raja Firaun, Sifra dan Pua menjadi bingung adik-adik. Bagaimana ya? Aku harus lakukan apa ya? Satu sisi adik-adik, dia tahu bahwa membunuh adalah melanggar perintah Tuhan. Adik-adik ingat ya, ke-10 hukum Tuhan diberikan dan salah satunya adalah jangan membunuh. Tapi di sisi yang lain adik-adik, Sifra dan Pua juga ini perintah raja. Bagaimana kalau aku tidak melakukan? Sifra dan Pua bingung. Pilih yang mana? Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Adik-adik, Sifra dan Pua bingung. Mana yang harus dilakukan? Tetapi Alkitab mencatat, karena Sifra dan Pua takut akan Tuhan. Sifra dan Pua hormat akan Tuhan. Maka ia tidak membunuh bayi laki-laki orang Israel. Salah satu bayi Israel yang diselamatkan oleh Sifra dan Pua adalah bayi Musa. Adik-adik ingat bahwa Musa adalah pemimpin orang Israel yang dipilih oleh Tuhan. Itulah cerita Alkitab hari ini.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan, kita bisa belajar bahwa Sifra dan Pua melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Mereka seorang bidan, mereka menolong ibu dalam melahirkan. Dan ketika ada perintah Firaun untuk membunuh bayi, mereka tidak melakukan karena mereka hormat akan Tuhan. Mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan mereka melakukannya sesuai perintah Tuhan. Adik-adik, setiap kita punya cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi YouTuber, macam-macam cita-cita kita. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, apapun nanti pekerjaan kita, kita mesti melakukan yang terbaik. Do the best. Lakukan yang terbaik adik-adik. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kita juga belajar dari Sifra dan Pua orang Mesir ini. Mereka orang Mesir, tetapi mereka mau menolong orang Israel. Mungkin di kelas, di sekolah, atau di lingkungan keluarga, atau di lingkungan masyarakat, adik-adik punya teman yang berbeda. Jenis rambut ya beda. Terus warna kulit juga beda. Mata ada yang belok, ada yang sipit, beda-beda ya. Tetapi adik-adik, kita nggak boleh saling membedakan ketika mereka membutuhkan pertolongan. Kita harus membantu mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Sifra dan Pua. Mereka mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Kemudian kita juga belajar hari ini bahwa Allah adalah Allah yang layak untuk disembah, layak untuk diberikan hormat oleh kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Maka itu mari kita takut akan Tuhan. Kita hormat akan Tuhan. Misalnya adik-adik ketika bermain. Adik-adik main sama teman-teman, lalu ada teman yang ngajak. Sini. Diajak gitu ya. Ayo kita ngerokok. Ya, adik-adik masih kecil. Adik-adik diajak merokok. Kemudian ada lagi temannya, ayo sini. Kita ambil mangga tetangga. Itu gak ada yang tahu. Kita tidak mencuri adik-adik. Atau lagi, ada temennya yang ngajak, sini. Kita bully si Anu yuk. Kita ejek-ejek sampai dia nangis. Adik-adik, ketika bermain, kita juga harus belajar hormat akan Tuhan. Kita juga harus belajar mengasihi sesama kita. Biar firman Tuhan hari ini menolong setiap kita. Yesus Kristus adalah teladan bagi setiap kita. Yesus saat itu datang ke dunia, dia juga menjadi manusia yang taat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Mari teman-teman, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, ibadah udah selesai nih adik-adik. Gimana ibadahnya? Semoga semua terberkati ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Sepanjang kami mengikuti ibadah online bersama teman-teman kami di rumah masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami bersama keluarga kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.